tempat yang kosong ini. Luar biasa ini Persibali ya. Sukses luar biasa, kita tepuk tangan untuk Persibali dan untuk panitia. Ya, tentunya kita harapkan bahwa bagaimanapun juga sekarang ini kita masih dalam suasana pandemik. Oleh karena itu saya tetap meminta kepada panitia dan teman-teman sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Khususnya yang paling utama adalah menggunakan masker. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, baiklah untuk menghemat waktu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, karena hari ini beliau tidak sempat bersama-sama dengan kita untuk launching sekaligus meresmikan kick off daripada proses akreditasi ini, karena hari ini beliau harus menghadiri rapat terbatas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, insya Allah sebentar jam 2.30 atau 1.30 waktu Indonesia, 3.30 ya waktu di sini, 3.30 waktu Indonesia bagian tengah, jam 2.30 waktu Indonesia bagian barat, beliau akan menyampaikan sambutan dan arahan. Ya, mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, saya akan masuk ke materi mengenai transformasi layanan rujukan. Slide. Ya. Iya. Kok tidak jalan, Pak? Ya, slide berikut. Ya. Teman-teman sekalian, para direktur utama rumah sakit, kalau kita melihat slide ini, kita semakin paham bahwa memang di Indonesia ini masih banyak masalah kesehatan yang masih persisten. Artinya memang masih banyak masalah kesehatan yang kita hadapi. Yang pertama adalah masalah angka kematian ibu, angka kematian bayi. Itu ternyata penurunannya tidak signifikan dan tidak sesuai dengan target kita sesuai dengan SDGs. Kemudian angka harapan hidup. Ya, alhamdulillah angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu semakin panjang. Laki-laki sekarang, Bu, umurnya harapan hidupnya itu sekitar 71 tahun. Tetapi saudara-saudara kita atau istri-istri kita yang perempuan atau wanita, kita lebih panjang umurnya, 73 tahun. Lebih panjang. Ya. Oleh karena itu kalau kami ini yang umur 59, 60 tahun itu masih segar, masih kelihatan umur 30 tahun seperti itu. Alhamdulillah. Karena memang umur harapan hidup orang Indonesia tambah panjang, Pak. Namun apa implikasi daripada pertambahan umur harapan hidup ini? Dengan pertambahan umur harapan hidup, implikasinya adalah bahwa kita akan mendapatkan piramida penduduk Indonesia akan berubah. Di mana penduduk Indonesia yang berumur lansia atau umur 60 tahun ke atas itu jumlahnya semakin banyak. Nah, kalau lansia semakin banyak, implikasinya adalah bahwa layanan kesehatan kita juga harus menyiapkan layanan kesehatan untuk lansia. Oleh karena itu teman-teman direktur utama rumah sakit, jangan cuma berpikir sekarang ini berpikir tentang membangun rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, tapi ke depan teman-teman harus merencanakan untuk membangun rumah sakit geriatri atau yang dikenal dengan nama elderly hospital, atau kalau di Jepang disebut sebagai ryojin byoin, rumah sakit untuk orang tua. Kenapa? Karena memang ke depan orang lansia makin banyak dan kita tahu makin lansia, makin tinggi umur, makin panjang umur seseorang, maka terjadi berbagai macam penyakit yang kira-kira membutuhkan pelayanan yang khusus. Yang ketiga adalah stunting kita. Ini juga stunting menjadi masalah. Stunting itu tidak berkurang, tapi malahan stunting kita masih berada di posisi yang tinggi di Asia Tenggara. Ya, sekarang ini Indonesia masih berada pada posisi 28%. Malahan sekarang 24%, anggaplah 24%. Dari populasi balita kita. Dengan populasi balita sekarang ini sekitar berapa, Ibu Direktur Medik Sanglainnya? 6,6 juta ya. Jadi kalau 6,6 juta balita kita, 24% diantaranya adalah stunting, maka kita akan mendapatkan generasi yang stunting itu sekitar 1,5 sampai 2 juta orang. Pertanyaannya, apa implikasinya kalau stunting kita yang banyak? Stunting itu, Pak, bukan cuma karena fisiknya yang lebih kecil dibandingkan dengan umurnya, tapi yang paling berbahaya dan paling kita takuti adalah jumlah sel-sel neuron di otaknya itu sangat sedikit orang stunting.
Akibatnya kita akan menghasilkan anak-anak yang kemampuan intelijensinya, kemampuan daya pikirnya, dan kemampuan adaptasinya itu sangat rendah. Dan ini akan jadi beban pemerintah kita ke depan. Jadi kita tidak boleh bermimpi bahwa tahun 2045 adalah merupakan tahun emas buat Indonesia. Karena mungkin kalau pada tahun 2045 dengan stunting seperti ini, maka justru kita akan mendapatkan generasi yang justru tidak produktif. Ketiga, tuberkulosis masih tinggi. Kemudian angka penyakit tidak menular, angka penyakit kanker, stroke, jantung masih sangat tinggi. Dan tentunya ini adalah masalah buat kita semua. Slide berikut. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat slide ini, maka di sini akan kelihatan bahwa terjadi perubahan pola penyakit di Indonesia. Pola penyakit kita itu berubah kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang ini, bahwa sekarang ini pola penyakit yang paling tinggi dan menyebabkan angka kematian yang paling tinggi itu adalah penyakit jantung dan kardiovaskular. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau mau bisnis rumah sakit, maka yang dibuka pelayanan yang paling utama adalah pelayanan jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena jumlah pasiennya banyak. Berdasarkan statistik, satu orang per 1.000 penduduk Indonesia itu menderita jantung, Pak. Jadi kalau kita di sini ada 1.000 orang, maka satu di antara kita itu menderita jantung. Jadi kalau penduduk Indonesia jumlahnya adalah 270 orang, 270 juta orang, maka artinya apa? 270.000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung. Sayangnya, kemampuan fasilitas kesehatan di Indonesia cuma mampu melayani sekitar 140.000 orang yang sakit jantung. Artinya apa? Ada sekitar 130.000 orang yang tidak bisa kita layani. Mungkin meninggal di tempat, atau meninggal di rumah masing-masing. Tetapi yang paling banyak, dan ini disayangkan adalah, di antara 130 juta orang itu yang tidak bisa kita layani, ada 1 juta orang Indonesia yang berobatnya ke luar negeri. Tidak di Indonesia. Kenapa? Di samping karena memang jumlah fasilitas kesehatan kita yang terbatas, juga oleh karena memang mereka itu masih tidak terlalu puas dengan pelayanan ke rumah sakit kita di Indonesia. Ini tantangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh karena itulah, slide berikut, Bapak Menteri Kesehatan mencanangkan transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi sistem kesehatan ini ada 6 pilar sebenarnya, dan salah satu pilarnya itu adalah transformasi dalam sistem rujukan. Ya, kita mempunyai mimpi-mimpi dan obsesi. Minimal di tahun 2023, di tahun 2024 dan seterusnya, itu di setiap ibu kota provinsi di Indonesia ini harus ada pusat jantung terpadu, pusat kanker terpadu, dan pusat stroke terpadu. Itu. Dan ini kita sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Kesehatan sebanyak 14,7 triliun ya. 14,7 triliun, di mana setiap ibu kota provinsi itu sudah harus ada. Persoalannya apa? Dan ini persoalan kita semua. Pada saat kita mampu membangun gedungnya, gedung pusat jantung terpadu, pusat kanker terpadu, dan pusat stroke terpadu, kita bisa membeli alatnya, kita bisa melakukan pembelian sampai linak dan sebagainya. Tapi yang jadi persoalan adalah apa? Tidak ada dokternya, tidak ada SDM. Ini persoalan kita ini. Oleh karena itu saya minta tolong teman-teman sekalian, para direktur utama rumah sakit, itu tolong di daerahnya masing-masing. Kalau bisa di semua ibu kota provinsi harus ada fakultas kedokteran, dan kalau bisa memang di situ juga harus ada sentra pendidikan untuk spesialisasi. Khususnya jantung, kanker, dan stroke. Kita butuh dokter ahli BTKV, bedah toras kardiovaskuler, yang produksinya per tahun cuma 60. Sedangkan kita butuh sekitar 1.600 ahli BTKV. Jumlahnya sekarang baru sekitar 200. Jadi kalau 60 orang saja produksinya, kita membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa memenuhi 1.600. Kita sudah 3 kali mati belum dipenuhi. Luar biasa. Oleh karena itulah kita perlu perubahan, melakukan transformasi sistem kesehatan. Proses pencepatan pendidikan kedokteran, proses percepatan pendidikan dokter spesialis harus ditingkatkan. Oleh karena itu kita sepakat dengan Menteri Pendidikan, rasio dosen dengan mahasiswa spesialis yang selama ini 1:3 itu harus berubah menjadi 1:6 atau 1:8. Supaya apa? Supaya jumlah pendidikan kita, jumlah dokter ahli kita semakin meningkat. Demikian juga dengan pembukaan prodi baru di semua fakultas kedokteran. Termasuk juga fakultas kedokteran swasta. Jadi fakultas kedokteran swasta juga seharusnya mempunyai kewenangan untuk melakukan pendidikan spesialis. Ini yang harus kita dobrak. Jadi ini masih banyak tantangannya ini, tapi kan kita harus melawan arus nih. Kalau kita cuma ikut arus seperti sekarang ini, kita
akan terbengkalai. Dan satu yang saya takutkan, 2025 ingat, ASEAN perdagangan ASEAN akan terbuka, ya, APTA akan terbuka, dan pada saat itu tidak ada border lain antara Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan China dan sebagainya, dan yang akan masuk ke Indonesia adalah dokter-dokter asing. Sekarang pilihan buat kita, apakah kita ingin kekurangan dokter itu diisi oleh dokter asing, ataukah kita ingin kekurangan dokter itu diisi oleh anak bangsa sendiri? Pilihannya ada sama kita. Dan karena itu memang sekarang harus semua lakukan perubahan, transformasi harus dilakukan supaya kita bisa mencapai itu. Yang kedua, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin merasakan pada saat pertama kali kita mendapatkan COVID-19. Pada tahap awal COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020, begitu susah buat kita untuk mendapatkan yang namanya masker, yang namanya APD, yang namanya apalagi yang namanya ventilator dan sebagainya. Susah sekali. Sampai-sampai APD harganya sampai 600.000 pada saat itu. Ya, itu menandakan bahwa sistem ketahanan kesehatan kita sangat lemah. Kenapa? Karena alat-alat kesehatan, APD, obat-obatan itu masih kita mengimpor dari luar negeri. Bayangkan saja kalau misalnya Cina tidak memberikan obat-obatnya, Korea, Jepang tidak memberikan alat-alatnya dan sebagainya, mungkin yang meninggal karena COVID itu mungkin sampai 5 sampai 10 kali lipat waktu itu. Oleh karena itulah maka dalam sistem transformasi kesehatan kita mengharapkan mulai tahun depan ini para teman-teman direktur rumah sakit diwajibkan kepada semua rumah sakit umum dan rumah sakit daerah swasta dan pemerintah untuk membeli alat produksi dalam negeri. Rasanya, Pak, kualitasnya jelek. Meskipun jelek tetap dibeli supaya apa? Supaya mereka melakukan perbaikan. Kalau kita tidak pernah melakukan pembelian, maka itu nantinya mereka tidak akan bisa memproduksi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mendeklar bahwa pemerintah menginstruksikan kepada semua rumah sakit, khususnya rumah sakit daerah pemerintah dan juga rumah sakit swasta untuk menggunakan alat-alat kesehatan, obat-obatan produksi dalam negeri. Supaya nanti kita betul-betul bisa bertahan dalam hal sistem ketahanan kesehatan. Slide berikut. Ya, ini 6 pilar teman-teman sekalian. Salah satu pilarnya itu adalah pencegahan sistem rujukan untuk pelayanan rumah sakit misalnya. Jadi kita harapkan bahwa nantinya tidak ada lagi daerah yang tidak mempunyai rumah sakit. Setiap tahun Kementerian Kesehatan membangun rumah sakit pertama minimal sampai 20 sampai 30 rumah sakit dan memang diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil. Persoalannya lagi kita bangun rumah sakitnya tidak ada dokternya. Nah, ini persoalan ini. Ini persoalan kita semua. Lanjut slide berikut. Ya. Slide lanjut. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita melihat perbandingan antara tempat tidur dengan 1.000 populasi, maka Indonesia itu masih berada pada posisi 1,18. Artinya apa? Di antara 1.000 pasien kita, 1.000 populasi kita cuma tersedia 1,18 tempat tidur. Coba kita bandingkan dengan negara-negara Asia. Negara-negara Asia itu sudah berada pada posisi 3,3 tempat tidur per 1.000 penduduk. Sedangkan negara-negara Eropa sudah berada pada posisi 4,8 tempat tidur per 1.000 penduduk. Apa artinya buat kita semua? Artinya adalah masih sangat terbuka peluang yang sangat besar buat kita semua untuk menambah tempat tidur. Jadi teman-teman yang punya uang yang lebih banyak, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu menginvestasikan dananya itu di pembangunan rumah sakit. Karena rumah sakit kita masih butuh begitu banyak rumah sakit. Apalagi kalau nantinya diterapkan atau diimplementasikan mengenai kelas rawat inap standar. Pada saat kita menerapkan kelas rawat inap standar, maka implikasinya akan terjadi pengurangan jumlah tempat tidur. Karena kita sepakat kris itu mungkin 1 kamar maksimal 4 tempat tidur. Ini persoalan buat kita semua, sehingga ini semua harus kita jawab. Kemudian, di antara 3.000 lebih rumah sakit di Indonesia, persoalannya adalah rumah sakit itu cuma berada di Bali tadi, 72. Di Pulau Jawa, di Jawa, kemudian ada di daerah-daerah yang ada di kota-kota besar. Tetapi di daerah terpencil misalnya di Papua, di NTT, misalnya di Maluku, itu rumah sakitnya sangat sedikit. Sehingga dengan demikian, maka kita harus melakukan pembangunan di rumah sakit terpencil. Teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada direktur utama rumah sakit, persoalan kita memang di Indonesia sekarang ini adalah mutu layanan rumah sakit kita yang harus kita tingkatkan. Itulah kenapa harus kita lakukan akreditasi untuk menjamin mutu layanan kita. Ternyata memang
kalau kita melakukan wawancara kepada 1 juta penduduk Indonesia yang sering berobat ke luar negeri, kita tanyakan, kenapa Anda harus berobat ke Singapura? Kenapa Anda harus berobat ke Penang? Kenapa Anda harus berobat ke Malaysia dan sebagainya? Jawabannya cuma satu. Apa? Saya belum puas dengan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Nah, ini tantangan kita ini. Saya belum puas dengan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Artinya apa? Kita memang harus melakukan perbaikan terhadap tata kelola rumah sakit. Tapi kalau kita tanya lebih jauh lagi, apanya rumah sakit yang Anda tidak yang Anda tidak percaya? Yang jawabannya yang kedua adalah layanan dokternya. Kenapa dokternya? Dokternya itu terlalu banyak selingkuhnya. Maksudnya terlalu banyak rumah sakitnya dokternya. Sehingga dokternya itu tidak pernah bertahan di satu rumah sakit, tapi dia bekerja di banyak rumah sakit. Apa yang terjadi? Jangankan edukasi kepada pasien sesuai dengan standar akreditasi, tetapi ketawa pun kepada pasien tidak sempat. Kenapa? Tidak ada waktu untuk ketawa. Wah ini. Coba kalau Bapak tidak percaya dengan statement ini, Bapak-bapak teman-teman tidak percaya, silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu wawancara dengan pasien-pasien yang pernah berobat ke luar negeri. Artinya apa? Ke depan memang dokter-dokter kita juga harus monoloyalitas. Supaya betul-betul mereka itu fokus kepada pasiennya. Dengan fokus kepada pasien cuma satu rumah sakit, maka mereka pasti bisa melakukan yang namanya peningkatan kemampuan belajar atau edukasi, sekaligus bisa melakukan pendidikan, sekaligus bisa melakukan penelitian. Sekarang ini kita bangga dengan penelitian di Indonesia begitu banyak. Pertanyaannya, siapa yang melakukan penelitian? Yang melakukan penelitian adalah residen yang terpaksa harus penelitian, karena kalau tidak melakukan penelitian, dia tidak bisa lulus jadi dokter ahli. Supervisornya apakah melakukan penelitian? Ya, nebeng di residennya, namanya dimasukkan di situ. Kenapa? Supaya bisa jadi guru besar gitu. Kan itu yang terjadi. Dan ini harus kita buka kepada masyarakat bahwa penelitian kita di Indonesia itu terus terang bisa berjalan oleh karena dilakukan oleh residen karena keterpaksaan untuk melakukan penelitian sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi spesialisasi. Itu. Ini semua yang harus kita rombak ini, dan ini harus kita buka, jangan disembunyikan. Seakan-akan, orang Indonesia hebat, dokter-dokternya hebat, apanya yang hebat? Penelitiannya siapa yang lakukan penelitian? Nah, itu pertanyaan. Ini semua tantangan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, memang ke depan jangan heran kalau kita mencanangkan harus ada revisi undang-undang praktek kedokteran. Itu harus dilakukan dan memang kebutuhan. Kita butuh perubahan. Masa sih undang-undang yang 2004 lalu, 17 tahun yang lalu, masih kita pegang terus sekarang ini. Sedangkan inflasi saja berubah setiap tahun. Dunia berubah setiap tahun. Sekarang dulu itu 2004 belum ada digitalisasi. Belum ada yang namanya telemedicine. Sekarang sudah ada telemedicine. Dengan sendirinya juga undang-undang praktek kedokteran juga harus dilakukan revisi. Supaya Pak menyesuaikan dengan digitalisasi pelayanan kita pada saat sekarang ini. Itu yang dilakukan. Jadi titip ini Pak Ketua Persi. Barangkali teman-teman juga dari Lembaga Administrasi Akreditasi, bahwa kita tidak menginginkan nanti akreditasi itu cuma sekedar mendapatkan sertifikat bintang 5, sertifikat internasional, sertifikat apapun juga. Tapi kenyataannya di lapangan tidak berubah. Masih begitu-begitu juga layanan kita. Kita cuma mampu memperbaiki, mampu menghadirkan dokter-dokter kita pada saat apa? Pada saat akreditasi. Kalau pada saat akreditasi dokter-dokter kita kumpul, yang dari swasta datang semua, ke sini datang semua dia. Setelah itu kembali lagi ke swasta. Tidak bisa lagi begitu seperti itu. Ini yang harus kita punya pekerjaan. Jadi jangan lagi akreditasi itu cuma sekedar mendapatkan akreditasi lembaga, akreditasi paripurna 5 bintang, 6 bintang sampai 10 bintang kalau ada ya. Ditempel situ cuma sekedar jadi pajangan, tapi realisasinya di masyarakat masih mengecewakan. Inilah yang menyebabkan 1 juta penduduk kita berobat ke luar negeri. Nah, ini tantangan kita buat kita semua, dan ini tanggung jawab kita semua. Pak Ketua Persi, saya juga dulu pengurus Persi, teman-teman dari lembaga akreditasi, itu tanggung jawab. Jangan nanti diberikan akreditasi cuma sekedar stempel, stempel akreditasi, sudah lulus paripurna, tetapi pelayanannya tidak berubah-berubah. Ini harus kita lakukan perubahan. Slide berikut. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya harapkan bahwa konsep transformasi layanan rujukan intinya adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kita juga mengharapkan bahwa kita akan melakukan pengembangan center of excellence daripada rumah sakit kita. Oleh karena itu kita harapkan rumah sakit kita kalau bisa melakukan sister hospital dengan rumah sakit luar negeri. Malahan sekarang ini tidak akan lama lagi rumah sakit investor asing dari luar negeri akan masuk ke Indonesia membangun rumah sakit.
Dan pada saat membangun rumah sakit tentunya tidak cuma modal yang akan dibawa, tidak cuma alat yang dibawa, tapi pasti juga akan membawa SDM-nya dari luar negeri. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. SDM-nya bukan cuma manajernya dibawa, tapi pasti dokternya juga akan dibawa dari luar negeri. Apakah kita tidak akan melihat itu bahwa satu kenyataan? Itu pasti sesuatu yang akan terjadi. Apa yang tidak mungkin di dunia ini, semua bisa terjadi. Inilah merupakan warning untuk kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan. Tidak bisa lagi yang dulunya bagus, kita anggap bagus terus. Tidak. Harus disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan zaman, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya cuma ingin menyampaikan slide, barangkali terakhir ini. Ya, menyampaikan titipan dari Bapak Menteri Kesehatan pada kita semua, dan mungkin juga sebentar Pak Menkes akan menyampaikan, bahwa yang paling utama yang kita tingkatkan di rumah sakit itu adalah soft skill. Soft skill. Artinya apa? Teman-teman kita para dokter, para perawat, itu diajari bagaimana lah melayani misalnya pasien-pasien yang sementara sakit keras. Saya kemarin, mohon maaf, salah satu rumah sakit saya, rumah sakit vertikal, tadi malam saya tegur direktur utamanya. Pasien masuk jam 10 pagi, sampai jam 10 malam belum bisa pindah dari gawat darurat. Ini pasiennya belum pindah-pindah nih. Ini saya telepon. Kenapa? Karena belum dilakukan swab untuk PCR. Kok swab PCR saja susahnya bukan main. Ini 10 jam, 12 jam dia tertinggal di gawat darurat. Ini saya mengkritisi rumah sakit vertikal saya, karena saya kebetulan penanggung jawab rumah sakit vertikal. Itu luar biasa. Kenapa? Terlalu banyak birokrasi. Terlalu banyak subspesialisasi. Memang kita butuh subspesialisasi, tapi subspesialisasi yang menghambat pelayanan. Kalau perlu di depan itu cukup dokter umum saja yang diberdayakan. Daripada kita mengharapkan dokter subspesialisasinya, prakteknya 5 rumah sakit. 3 rumah sakit. Bagaimana? Kapan dia praktik di rumah sakit kita? Kapan dia melayani pasien kita? Kita mempunyai bangga dengan, oh rumah sakit saya 600 dokter spesialis. Tapi bekerja berapa? Cuma 10 orang. Yang lainnya residen. Kan begitu. Ini tantangan buat kita, dan ini semua harus dilakukan perubahan-perubahan, sehingga dengan demikian ke depan masyarakat kita itu bangga berobat di dalam negeri. Salah satu kriteria Pak Menteri Kesehatan disebut sebagai rumah sakit dengan akreditasi internasional. Dia tanya, RSCM itu rumah sakitnya akreditasi internasional? Iya Pak, GCI lagi. GCI. Kalau begitu sudah berapa orang asing berobat ke RSCM? Oh, belum ada Pak, yang ada cuma apa? Yang dari Sumedang, dari Sukabumi. Oh itu bukan akreditasi internasional kalau begitu. Akreditasi internasional ditandai dengan berapa banyak orang asing berobat ke Indonesia. Kita harapkan ke depan bermimpi bahwa nanti ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Filipina yang tidak bisa diobati di Filipina dan Singapura, tapi cuma bisa diobati di Indonesia, sehingga mereka harus datang di Indonesia. Itu mimpi kita, seperti itu. Tidak sebaliknya seperti sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya mohon tanggung jawab kita semua, termasuk Pak Bambang sebagai Ketua Persi, teman-teman Direktur Utama Rumah Sakit, untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit, untuk memperbaiki layanan rumah sakit, untuk meningkatkan kepuasan pasien kita, sehingga dengan demikian mereka bangga berobat di Indonesia. Seperti itu yang kita harapkan. Dan saya harapkan bahwa memang hari ini adalah launching dan kick off. Saya harapkan setelah ini teman-teman Direktur Utama Rumah Sakit silahkan mendaftarkan diri untuk proses akreditasi, karena akan ada banyak rumah sakit yang telah habis masa akreditasinya dan harus dilakukan reakreditasi, dan kita harapkan paling lambat 2024 3.180 rumah sakit harus terakreditasi. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu sekarang kita membentuk 6 lembaga akreditasi. Dengan demikian maka kita bisa menggunakan ke-6 lembaga ini untuk bisa melakukan akreditasi. Dan saya titip bahwa semua akreditasi harus mengacu kepada standar akreditasi yang kita launching pada hari ini. Tidak boleh ada tambahan dan tidak boleh ada kurang dari itu. Semua harus menggunakan tata kelola yang ada di sini, standar akreditasi yang ada sekarang. Itu kira sambutan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi om. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas materinya. Ya, aplaus sekali lagi untuk Pak Dirjen. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti kita sampai diskusi, kami mohonkan kepada Bapak Dr. Bambang Wibowo, SPOG Kamars, selaku Ketua Umum Persi, untuk menyampaikan materinya dengan dukungan Persi dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Silakan Pak, 20 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Prof. Kadir yang saya hormati selaku Dirjen Pelayanan Kesehatan, juga Pak Ses Dirjen Yankes dan Ibu Direktur Mutu, juga Bapak Ibu Ketua Lembaga Independen Akreditasi Rumah Sakit, dan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, juga seluruh peserta kegiatan workshop pada siang sore hari ini, baik yang daring maupun yang luring. Terima kasih, kita berkesempatan bertemu. Saya dapat tugas untuk menyampaikan terkait dengan dukungan Persi. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Pak Anom dan kawan-kawan. Luar biasa, Persi Bali. Sebetulnya saya nggak usah cerita tentang dukungan Persi, udah ada buktinya ini, yang dibuktikan oleh Pak Anom dan kawan-kawan. Terima kasih. Ini juga luar biasa, banyak dirjen di sini. Ada dirjen senior, Pak Slamet, dirjen Kesmas periode yang lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sampaikan beberapa hal. Ini dari sini atau dari? Oke. Ya, ini beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini sekaligus saya memperkenalkan Persi karena dari 3.100-an rumah sakit, 3.100-an, 2.700 rumah sakit adalah anggota Persi yang terdaftar. Ya. Yang lain belum terdaftar karena berbagai hal. Tetapi saya yakin bahwa aktivitas yang dilakukan Persi diikuti oleh baik anggota Persi maupun yang belum masuk di dalam anggota Persi. Dan kami berharap nantinya semua rumah sakit juga bisa terlibat menjadi anggota aktif di Persi. Terima kasih karena Pak Slamet juga sebagai salah satu Dewan Pengawas Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jadi dihadiri oleh banyak sektor di kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi slide berikutnya aja. Jadi ketika kita bicara tentang peran, maka kita harus melihat organisasi itu dari visi, misi maupun tujuan dan nilai-nilai yang dibangun oleh organisasi tersebut. Dan pada periode ini sampai ke periode kepengurusan Persi 2021-2024, visi Persi adalah Persi menjadi wadah perumahsakitan Indonesia yang mandiri dan maju. Mandiri artinya bahwa kita tidak bergantung pada bantuan pihak lain agar Persi bisa independen di dalam hal berkiprah sebagai partner, sebagai mitra strategis di banyak pihak. Dan maju ditandai dengan kita bisa membangun networking dengan berbagai pihak, memanfaatkan teknologi dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik sebagai sebuah organisasi. Maka dari itu banyak hal yang kami sampaikan pada misi ini terkait dengan bagaimana membangun tata kelola sebuah organisasi, baik di internal Persi sebagai organisasi maupun mendorong seluruh anggotanya di rumah sakit menerapkan tata kelola organisasi yang baik, juga tata kelola klinik yang baik dan tata kelola etika yang baik. Kita mendorong agar persoalan etika juga dibangun dan dikembangkan di rumah sakit sebagai 3 aspek kesatuan terkait dengan tata kelola ini. Di samping itu, Persi juga terkait dengan pembangunan mutu, di dalam salah satu misinya juga menyampaikan di dalam mencapai visinya itu berperan aktif bersama anggota dalam membangun mutu perumahsakitan. Maka ini sebetulnya tergambar di dalam berbagai program kerja yang ada di Persi yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk anggotanya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja sebetulnya peran Persi di sini, ya? Ada beberapa hal yang saya ambil, ada 3 hal pokok yang di sini. Bagaimana Persi menjadi mitra strategis juga terhadap Kementerian Kesehatan. Kemudian juga bagaimana Persi terhadap
rumah sakit anggotanya dan terhadap lembaga akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi, Persi menyediakan berbagai SDM, mendukung kebijakan, kemudian tetapi juga kritis terhadap kebijakan yang diproduksi, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka memberikan saran dan rekomendasinya. Ya, kemudian terhadap rumah sakit, anggota Persi akan selalu mendorong dan memberikan dukungan pada rumah sakit, juga menyediakan bantuan teknis, konsultansi pada rumah sakit dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan berbagai hal kegiatan. Dan juga sebagai terhadap lembaga akreditasi, lembaga ini, Persi juga sebagai kita berharap bisa melakukan kerjasama sebagai partner untuk bisa meningkatkan mutu rumah sakit. Dan berbagai hal tersebut sebetulnya apa yang sudah dilakukan peran Persi pada setiap periode sejak Persi itu ada di dalam rangka membangun mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Dan itu sebetulnya tergambar sekali lagi di dalam visi misi organisasi Persi, struktur organisasinya maupun program kerja yang akan dilakukan oleh Persi. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan peran Persi pada akreditasi, kita bisa melihat melakukan cut-off pada 12 November yang lalu. Ya, sebelum adanya keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Ya. Dan itu tidak pernah tertinggal Persi di sini. Ketika sebelum 12 November, sejak periode 2012 bahkan sebelumnya, ya, para senior-senior yang ada di Persi itu tidak pernah putus terlibat di dalam dukungan terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dan di dalam akreditasi ini, sebetulnya peran Persi sebelum 12 November itu Persi sebagai salah satu komponen yang duduk di dalam Dewan Pembina lembaga akreditasi yang ada pada saat itu. Karena pada waktu itu adalah adanya KAS. Ada 2 orang pejabat pengurus Persi yang duduk sebagai dewan pengawas di sana. Ya. Nah, kemudian sesudah ini karena ada 6 lembaga, tentu kondisinya berbeda. Maka Persi akan menempatkan diri bahwa semua lembaga itu adalah partner dan tidak boleh ada konflik of interest secara organisasi. Sehingga saya sebagai ketua Persi, saya tidak berpihak pada lembaga manapun. Dan saya tidak akan menjadi sampai saat ini salah satu dewan pengawas atau pengurus di dalam satu lembaga. Ya, tetapi secara individu memang ada teman-teman pengurus Persi yang boleh ya untuk berkiprah di berbagai lembaga tersebut. Itu tidak apa-apa. Tapi secara organisasi Persi menempatkan sebagai pihak yang independen. Karena tadi dalam rangka melindungi seluruh anggota di dalam proses-proses perjalanan peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien. Sehingga kami sekali lagi ingin selalu bekerja sama dengan semua lembaga, berpartner, kemudian juga kita akan melihat, mendorong agar rumah sakit mampu melaksanakan proses-proses, tahapan-tahapan persiapan sampai pada proses penetapan kelulusan itu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikutnya, ini salah satunya yang juga diminta oleh Kementerian Kesehatan ya, melalui Direktur Mutu, ada permintaan agar Persi mengirimkan nama-nama orang yang akan duduk sebagai di dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Ya, maka nantinya yang sudah dikirim ini, orang-orang yang dikirim oleh Persi, mewakili Persi ini, tidak boleh menjadi pengurus, menjadi surveyor di salah satu lembaga. Enggak boleh. Kalau tinggal pilih salah satu mana. Atau sebagai surveyor di salah satu lembaga, atau memenuhi kriteria yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Yaitu bagian dari komitmen Persi secara organisasi. Nah, ini tergantung nanti Kementerian Kesehatan, Pak Dirjen, Bu Direktur Mutu akan menetapkan siapa. Tapi prinsip kami sangat mendukung bahwa independensi di dalam proses-proses ini, sehingga harapan Pak Dirjen tadi agar mutu rumah sakitan itu baik,
ya, melalui pembangunan akreditasi, salah satu proses perbaikan mutu itu bisa diselenggarakan dengan baik. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, dukungan yang lain apa? Ya, Persi melakukan berbagai penyelenggaraan kegiatan, kemudian juga mendorong rumah sakit untuk patuh dan menerapkan seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan mutu dan keselamatan pasien. Dan Persi Pusat juga berencana membantu Kementerian Kesehatan dan rumah sakit berencana ya ini melakukan kegiatan workshop standar akreditasi pada tanggal 1 dan 2 Juni yang akan datang. Nah, ini juga sedang disiapkan dan mudah-mudahan bisa membantu rumah sakit yang sementara ini belum sempat mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung seperti ini maupun yang sudah disiapkan oleh organisasi-organisasi yang lain. Slide berikutnya. Ini juga kiprah Persi wilayah yang menjadi satu kesatuan dengan Persi pusat yang juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan akreditasi. Ya, berbagai kegiatan jelas akan mendukung ini. Ini seperti sekarang ini yang diselenggarakan oleh Persi Bali ya ini. Kemudian beberapa yang akan datang juga Sumatera Utara. Kemudian di bulan Juni atau Juli adalah Persi Jawa Timur dan seterusnya. Agustus kemungkinan juga akan ada di Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi dan juga seperti tadi harapan Pak Wakil Gubernur juga Prof. Kadir ya, di dalam salah satu tujuan Persi tadi itu Persi mendorong rumah sakit agar mencapai akreditasi tertinggi yaitu paripurna. Itu salah satu, tapi kalau nanti ada yang lebih tinggi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya kita akan mendukung itu ya, mendorong itu. Slide berikutnya. Tapi kalau kita lihat, walaupun ini tadi juga disinggung oleh Pak Gubernur, juga Prof. Kadir, kita sebetulnya perlu kerja keras di sini. Ya, saya yakin bahwa simplifikasi dan kemudahan standar bukan untuk mereduksi bahwa Bapak Ibu di rumah sakit itu kemudian yang penting paripurna, bukan itu, saya yakin. Bahwa niat yang dilakukan agar semangat proses pembangunan mutu melalui akreditasi itu tetap berjalan dengan baik. Ya, kita berharap tentunya proses-proses ini ini kita lihat yang lalu sampai dengan 2020. Ya. Sebetulnya kita dari sisi kelembagaan Persi kita cukup prihatin karena hanya 37% saja yang mampu mencapai standar terbaik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau nanti digabung dengan utama itu hanya sekitar 50%. Jadi kita bisa bayangkan Pak Dirjen, memang situasinya agak perlu dukungan, kemudian perlu kerja keras kita semuanya agar bisa tercapai dengan baik. Ya, tapi nanti akan saya sampaikan bahwa akreditasi itu bukan segala-galanya memang. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi yang juga disinggung oleh Pak Dirjen, memang kita nggak bisa masuk ke sini. Ya, negara yang lain itu masuk itu, Singapura, Malaysia, Thailand masuk di ASEAN di top 200 rumah sakit terbaik dunia di tahun 2021. Indonesia nggak masuk. Ya, kenapa? Karena memang kita belum seluruhnya. Ya ini tugas Bu Yani juga berarti. Tugas kita bersama. Nanti harapan supaya kita menjadi tuan rumah di negaranya sendiri itu bisa tercapai. Nggak perlu orang Singapura datang ke sini. Kita bisa menahan saja. Udah bagus banget. Ya, saudara-saudara kita nggak perlu lari ke Penang, ke Singapura, ke Thailand. Itu udah baik. Nah ternyata apa? Bahwa outcome klinik itu harus diukur dengan baik. Dan itu sebuah tantangan. Kita pada indikator mutu ya maaf saja masih berkutat pada input atau sebagian pada proses, belum pada output dan outcome. Kalau toh ada itu masih terlalu superficial. Ini sebuah tantangan sehingga outcome klinik walaupun sudah dilakukan akreditasi dengan baik itu tidak menjamin mutunya baik dan didatengin oleh banyak orang. Dan itu bukan hanya kita yang merasakan, tapi secara internasional itu terbukti. Nah, ini berikutnya, slide berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa kali saya sampaikan juga untuk mengingatkan pada kita bahwa akreditasi itu memang
harus diperbaiki, diupdate terus-menerus terkait dengan standar-standar. Apakah kita cari yang mudah atau sebuah tantangan agar kita bisa berkompetisi dengan baik. Kalau hanya sekedar menggugurkan ya kewajiban selesai, gampang. Tapi memang persoalannya itu adalah mandatori yang ada di undang-undang, itu yang menjadi persoalan, Prof. Kadir. Karena semua rumah sakit harus terakreditasi, sehingga kalau tidak terakreditasi menjadi masalah. Berbeda kalau itu bukan mandatori, maka kita bisa membangun bersama bahwa semuanya itu harus dicapai, bahwa betul-betul memang standarnya itu kalau lulus ya bagus. Tapi itu pun dirasakan oleh GCI ya, yang mungkin 60% lebih dia melakukan akreditasi secara internasional, bahwa ada persoalan di sana bahwa ternyata memang kepatuhan ya, efisiensi ya, tetapi mutu klinik belum. Nah, itulah yang harus nantinya tugas kita bersama rumah sakit, kita harus dukung juga terkait dengan kebijakan penetapan indikator mutu yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Nah, ini harapan kami dari PRC bahwa bagaimana memperbaiki performa rumah sakit tersebut. Akreditasi sekali lagi hanya salah satu aspek saja. Jadi bukan segala-galanya. Tetapi itu kalau menurut saya dengan melihat pengalaman dan situasi yang ada sekarang, itu memang kondisi yang harus dipersiapkan, menjadi prasyarat kalau kita ingin maju lebih baik. Karena variasinya demikian lebar, dan itu bisa dipakai untuk melakukan standarisasi dengan baik. Kalau itu belum, kita akan susah untuk mencapai yang lain. Tapi bukan satu-satunya, jadi jangan puas diri ketika sudah mencapai standar akreditasi capaian yang tertinggi. Dan itu pun menurut saya diperlukan berbagai persyaratan, bagaimana terkait dengan lembaga, ya, itu bagaimana tata kelola lembaga yang baik. Nah, ini kita berharap agar output dari akreditasi itu benar-benar baik. Bagaimana surveyornya, kompetensi, integritas surveyor itu juga sangat penting. Yang berikutnya adalah terkait dengan standar akreditasinya. Nah, itu harus selalu dilakukan updating dari waktu ke waktu. Kalau toh ini sudah ada, bukan itu akan selamanya. Kita lakukan nanti perbaikan-perbaikan bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat. Di samping itu indikator mutu itu juga sangat penting. Dan indikator mutu itu kita harus mengarah pada output maupun outcome. Di sini misalnya yang sering didorong adalah bagaimana angka kematian. Kemudian bagaimana terkait dengan indikator insiden keselamatan, ya, juga bagaimana readmisi, ya, bagaimana angka readmisi, bagaimana terkait dengan pengalaman pasien, bagaimana terkait dengan waktu layanan, kemudian cost effectiveness dan lain sebagainya. Ya kayak tadi, kalau kita bekerja di banyak tempat, mau datang, oh dokternya siapa? Prof. Kadir masih di seberang pulau sana, ya, orang pergi. Dokternya siapa? Bambang Wibowo mana? Oh lagi di tempat lain, ya orang pergi. Nah ini menyebabkan ketidakpuasan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi berbagai hal terkait dengan indikator itu juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan yang dilakukan, bagaimana sistem yang dibangun. Kemudian penetapan skala prioritas pada situasi sekarang ini, apa yang ingin dicapai, di samping itu juga pada sistem data dan informasi, dan itu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Prof. Kadir bahwa semua ini memerlukan prasyarat bagaimana sistem informasi itu harus dibangun. Sehingga berbagai kebijakan itu dasarnya adalah data, bukan pada asumsi-asumsi yang itu bisa menjebak kita karena persoalan suka dan tidak suka. Tetapi ketika kita berbasis pada data, itu akan lebih bagus. Dan ini tadi berbagai kebijakan terkait data dan informasi tadi, transformasi tersebut itu menjadi bagian yang perlu kita dukung bersama. Slide terakhir. Nah ini harapan yang kedua. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di lembaga. Ini harapan versi, tapi saya yakin harapan teman-teman di rumah sakit juga. Bahwa kita berharap dan mendukung ke-6 lembaga ini akan menjadi lembaga dengan reputasi yang baik.
Ya, tidak hanya jago kandang, tapi nantinya bisa bertempur keluar. Itu harapan kita. Percaya nggak? Kita berharap seperti itu nggak? Nggak perlu ya. Ya kita berharap ini untuk ini. Kemudian seluruh dan juga pada Kementerian Kesehatan, PRSI berharap juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang baik agar prinsip-prinsip tata kelola itu diselenggarakan dengan baik. Mulai dari persiapan sebuah rumah sakit sampai pada pemilihan dan penetapan lembaga, proses survei dan penetapan kelulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini yang kami bisa sampaikan dari PRSI. Sekali lagi Prof. Kadir, juga Bapak Ibu pimpinan lembaga akreditasi rumah sakit, bahwa PRSI sangat mendukung dengan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi PRSI, saya mewarisi senior-senior di PRSI, bahwa PRSI juga harus tetap kritis memberikan berbagai masukan kepada berbagai pihak yang itu tentu untuk kepentingan seluruh rumah sakit di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, dari Bapak Dirjen tentang transformasi layanan rujukan, dan dari Bapak Ketua Umum PERSI Dr. Bambang Wibowo tentang dukungan PERSI dan bagaimana harapan PERSI untuk pelaksanaan akreditasi setelah adanya 6 lembaga ini. Baik Bapak dan Ibu, ada waktu sedikit untuk sesi diskusi. Kami buka dulu ya untuk mungkin 2 pertanyaan saja ya, yang dahulu dari satu untuk Pak Dirjen dan satu untuk Pak Dr. Bambang karena waktu yang terbatas. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin bertanya, satu dari wing sana ya. Untuk siapa Pak? Mohon disampaikan nama dan ini, dan singkat Pak ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Dr. Fitra, saya dari RSUD Karawang. Kepada Prof. Kadir, mungkin izin bertanya, Prof. Sebentar ya. Kemudian satu lagi kalau ada pertanyaan untuk Dr. Bambang, oke, dari sisi ini ya. Mas, siapa Pak? Yang ya, nanti yang berikutnya itu untuk Dr. Bambang ya. Baik, 2 penanya dulu, silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fitra, saya dari RSUD Karawang, Jawa Barat. Mau bertanya, Prof, mengenai rencana penambahan fakultas kedokteran, Prof. Jadi dengan rencana penambahan fakultas kedokteran, apakah rumah sakit pendidikan yang sudah ada saat ini, misalnya rumah sakit pendidikan satelit, ini harus melepaskan menjadi rumah sakit pendidikan utama? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk program pengampuan fakultas kedokteran, apakah harus fakultas kedokteran yang satu provinsi, ataukah bisa juga dengan fakultas kedokteran provinsi lain? Misalnya kami di Jawa Barat, apakah bisa dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur? Karena terkadang di fakultas kedokteran yang sudah ada ini juga sudah ada beberapa yang rencana membuka fakultas kedokteran. Misalnya satu fakultas kedokteran misalnya di Jawa Barat, ini sudah dengan rencana 6 fakultas kedokteran swasta. Mungkin itu, dan juga apakah nanti standarisasinya bagaimana, Prof? Karena kan kita juga membuka fakultas kedokteran juga berbeda fakultas kedokteran ini dengan fakultas yang lainnya karena berhubungan langsung dengan manusia. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin yang untuk Dr. Bambang, silahkan yang bertanya. Ya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Izin Bu, saya ingin bertanya kepada Prof. Kadir bila berkenan. Ya, terima kasih. Saya Dr. Polideng Dalawir, Direktur Rumah Sakit Pratama Liung Paduli di Sangihe, Sulawesi Utara. Saya sepakat dengan apa yang penyampaian Prof dengan Dr. Bambang terkait pelayanan di rumah sakit, khususnya tentang pelayanan spesialis. Nah, salah satu hambatan yang terjadi adalah
dari beberapa alasan, yang utamanya adalah pemberian kompensasi kepada rekan dokter spesialis. Kami sangat merasakan itu di rumah sakit daerah. Kami kalah bersaing dengan rumah sakit yang lebih besar, dan kami rumah sakit di daerah kepulauan kalah bersaing dengan rumah sakit di kota maupun rumah sakit swasta. Salah satu hal yang mendukung hal yang negatif ini adalah ada beberapa aturan, salah satunya adalah pemberian kompensasi mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah. Jadi kami yang daerah fiskalnya rendah susah memberikan kompensasi selayaknya kepada rekan-rekan spesialis maupun subspesialis. Di satu sisi, pada saat pelaksanaan terjadinya COVID 2 tahun kemarin, pada saat kementerian menetapkan insentif pemberian insentif kepada spesialis dan dokter umum dan teman-teman paramedik, itu rasa-rasanya tidak ada yang protes. Semuanya menerima dengan sukacita. Nah, berkenan saya memberikan usulan apakah pemberian kompensasi kepada spesialis maupun subspesialis, apakah sekiranya bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan dengan aturan yang lebih tinggi. Misalnya Perpres atau Kemenkes, supaya kami bisa ada cantolannya untuk memberikan kompensasi yang layak bagi rekan-rekan spesialis. Terima kasih, Pak. Ya, rupanya dua-duanya untuk Pak Dirjen dahulu. Silahkan, Pak. Izin Pak Bambang. Ya. Terima kasih ke Dr. Fitra dan teman dari Manado. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus menambah fakultas kedokteran? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena kita masih kekurangan dokter. Jadi kalau kita bandingkan antara satu dokter per 1000 penduduk di Indonesia, kita masih berada pada posisi 0,6. Sedangkan di Malaysia itu dan Singapura itu sudah berada pada posisi 1,2. Jadi kita harus menambah 2 kali lipat ini dokter. Pertanyaannya adalah jumlah produksi dokter di Indonesia pada saat sekarang ini adalah sekitar 12-13 ribu per tahun dengan 84 fakultas kedokteran. Sedangkan kita masih membutuhkan dokter sekitar 120 ribu. Artinya apa? Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan dokter kita sebanyak 120 ribu supaya kita mendapatkan 1 per 1000 penduduk, maka kita membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Sisi lain masyarakat kita sudah sangat membutuhkan, kemudian kita masih membutuhkan waktu 10 tahun. Oleh karena itu, harus ada sistem yang dibangun supaya ada percepatan. Target kita dalam waktu 5 tahun itu, maka minimal kita bisa mencapai posisi minimal 1 per 1000 penduduk. Nah, oleh karena itulah maka sekarang ini disepakati moratorium fakultas kedokteran kita cabut, kemudian kita akan bangun fakultas kedokteran khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan dokter. Gitu Pak. Jadi misalnya di daerah-daerah timur yang masih kekurangan dokter, itu diprioritaskan untuk dibangun fakultas kedokteran, dan di ibu kota provinsi yang belum ada fakultas kedokterannya. Jadi ada 3, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dengan ada Kalimantan Utara kalau tidak salah ya. Itu akan dibangun secepatnya. Kemudian sekarang ini strategi kita yang lain untuk melakukan percepatan adalah penambahan kuota jumlah mahasiswa. Jadi kalau sekarang ini misalnya FKUI cuma menerima 250 mahasiswa, maka kita ketingkatkan kuotanya menjadi 400. Jadi kalau kita tambah misalnya 30% atau 40% dari kuota yang ada sekarang ini untuk 80 fakultas kedokteran, maka tentunya kita akan mendapatkan jumlah yang cukup besar dan dalam waktu 5 tahun itu akan terpenuhi. Itu target kita. Di samping tentunya kita akan mendirikan fakultas kedokteran baru. Tapi fakultas kedokteran baru ini kan produksinya membutuhkan 6 tahun ini. Nah, itu. Oleh karena itu memang semua rumah sakit yang sekarang ini digunakan sebagai rumah sakit pendidikan dan belum terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan, maka akan dilakukan percepatan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Direktur PKR itu melakukan percepatan dalam waktu 1 bulan ini, semua rumah sakit pendidikan yang belum terakreditasi harus dilakukan akreditasi. Kemudian mengenai pengampu. Pengampu ini sebenarnya kan salah satu persyaratan untuk mendirikan fakultas kedokteran. Itu tidak perlu harus satu provinsi. Bisa provinsi misalnya saja fakultas kedokteran di Papua. Pengampunya justru dari FKUI misalnya, itu diperbolehkan. Yang paling penting bahwa kita mau melakukan pengampuan dengan harapan bahwa fakultas kedokteran yang dibuka itu mempunyai standar yang sama dengan induknya seperti itu. Saya kira itu Dr. Fitra. Kemudian dari Manado rumah sakit pertama ya. Salah satu persoalan kita sekarang ini di Indonesia adalah adanya gap yang begitu besar
tentang penghasilan dokter. Ada dokter umum di Indonesia yang penghasilannya 5 juta per bulan, sebaliknya ada dokter ahli di Indonesia yang penghasilannya 50 juta per hari. Jadi berapa per bulan tuh? 1,5 miliar. Ada gapnya begitu besar. Nah, kita ke depan mengharapkan akan ada kita keluarkan aturan mengenai standarisasi penghasilan dokter. Jadi misalnya penghasilan dokter minimal itu misalnya 30 juta per bulan, standarisasinya dilakukan seperti itu. Kemudian penghasilan dokter ahli misalnya minimal 60 juta per bulan. Sehingga dengan demikian akan terjadi pemerataan dan tentunya kita akan melakukan bahwa persoalannya adalah apakah negara kita mampu untuk melakukan pembayaran itu. Tapi saya pikir harus mampu. Buktinya apa? Kemarin insentif untuk tenaga kesehatan itu bisa kita lakukan. Ya, harus kita bisa lakukan. Dan sekarang ini komitmen pemerintah memang, sekarang ini Bapak Presiden Pak Jokowi itu mempunyai 2 komitmen yang utama sekarang ini. Yaitu adalah bukan lagi ke infrastruktur, tapi sekarang adalah ke SDM dan kesejahteraan sosial. Dan kalau kita berbicara SDM, maka di sini terkait adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Dan pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi untuk ini. Kita tinggal melihat prosesnya, Pak. Tapi pemerintah sudah mempunyai komitmen itu. Ya, kita harapkan nantinya juga kita akan menghidupkan kembali yang namanya bukan WKS. Karena kalau WKS diprotes lagi oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari pengurus ID, wajib kerja sarjana. Padahal bukan WKS mungkin. Kita robahlah namanya. Bukan lagi penugasan untuk WKS, tapi sejenisnya, tapi fungsinya sama. Supaya apa? Semua dokter-dokter kita terserap di semua daerah. Karena sampai sekarang ini ada sekitar hampir berapa ribu puskesmas kita yang tidak ada dokter umumnya. Dokter umum saya tidak ada, Pak. Apalagi dokter ahli. Ya, saya kira pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan sistem ini. Dan Bapak Menteri Kesehatan terus terang, meskipun dia bukan tenaga kesehatan, tapi ternyata mempunyai kemampuan manajerial dan komitmen dan strong leadership untuk melakukan ini, memaksakan harus terjadi. Seperti itu. Ya, sekira demikian Pak jawaban saya, mudah-mudahan memuaskan. Baik, tadi 2 pertanyaan sudah puas ya dengan jawabannya ya. Jadi bahwa memang ke depan itu yang akan dilakukan oleh pemerintah kita. Kita masih ada waktu 5 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk Dr. Bambang dari red tengah. Oke. 1, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefri Zulfikal, Dirut Rumah Sakit Universitas Andalas Padang. Pertama pertanyaan buat Dr. Bambang. Kami dari, kebetulan saya juga pengurus Persi Sumatera Wilayah, sangat senang dengan jawaban pernyataan netral tadi, Dr. Bambang. Pertanyaannya adalah, apakah netralitas tidak boleh jadi surveyor ini juga berlaku bagi kami pengurus di wilayah nih, Pak Bambang? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian di tempat kami Sumatera Barat, ada rumah sakit yang belum mendaftarkan dirinya jadi anggota Persi. Bagaimana sikap kita ini? Apakah kita tetap jalur 1 memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang belum mau masuk jadi anggota ini, atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Kemudian untuk Prof. Kadir, Assalamualaikum Prof. Saya dari Rumah Sakit Pendidikan yang notabene didirikan karena adanya Fakultas Kedokteran. Bagaimana usaha percepatan dari Kemenkes ini, Prof, mendorong rumah sakit pendidikan ini agar segera menjadi rumah sakit pendidikan utama, agar bisa berbagi dengan teman-teman dari rumah sakit vertikal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Saya kira pertanyaan yang baik ya, terima kasih. Jadi bisa dibedakan secara organisasi maupun secara individu. Ya. Kemudian yang kedua, Persi wilayah itu sebetulnya juga punya otonomi karena Persi wilayah itu ketuanya itu dipilih oleh anggotanya. Ya, di situ. Nah, di sini memang tidak mudah karena juga keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Ya, terkait dengan jumlah orang dan sebagainya, kemampuan orang. Nah, maka dari itu pertama bahwa secara individu kita tidak bisa melarang itu. Tapi saya sebagai ketua Persi pusat, saya tidak akan berpihak dan tidak akan menjadi surveyor maupun pengurus ini. Itu ya. Yang kedua adalah di dalam harus menempatkan diri secara bijak ketika menghindari konflik of interest. Itu sebetulnya maturitas organisasi diuji di situ.
maturitas individu dalam berorganisasi juga diuji. Walaupun itu tidak gampang, ya sulit untuk bisa dilakukan. Tapi itu adalah bagian dari yang harus dilatih, harus dilakukan. Paling tidak apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Mutu ya, agar orang-orang Persi yang nantinya yang diminta untuk duduk di dalam, walaupun ini belum ada SK-nya, tapi ada surat yang diminta, kemudian Persi menyampaikan, yang itu tidak boleh sama sekali. Ya, yang lain itu agak memang saya yakin tidak mudah. Tetapi ini kembali ke masing-masing pribadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk Persi daerah. Tapi akan lebih terjaga itu kalau misalnya ketua Persinya di wilayah itu adalah netral. Karena sebagai pimpinan di situ dia akan bisa mengayomi semua pihak, dan ketika ada konflik dia akan bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik. Walaupun saya yakin tidak akan banyak terjadi konflik di sana, karena tujuannya kita kan baik, niatnya kan baik, ya itu harapan kami. Mungkin sedikit tambahan ya terkait dengan sumber daya tadi. Dari sisi rumah sakit memang kita tadi pertanyaan yang kedua tadi itu betul bahwa kita itu sangat membutuhkan dokter di daerah-daerah. Persoalan itu kan sebenarnya pada produksi, tetapi juga pada distribusi. Ini klasik banget memang ya Bapak Dir. Tetapi ada terkait dengan distribusi, itu ada persoalan juga yang sebenarnya harus bisa kita berharap rumah sakit ada kebijakan yang baik dari Kementerian Kesehatan agar yang jumlahnya sudah banyak. Karena ada itu seperti Opjin ya, itu produksinya setahun itu 300-400-an. Sekarang mungkin 4.000 lebih ya. Itu sebetulnya sudah mampu untuk se-Indonesia itu harusnya bisa terpenuhi, nggak ada yang boleh kurang. Penyakit dalam juga produksinya cukup banyak. Nah, dari sisi produksi yang cukup banyak ini bagaimana pendistribusian. Yang kedua, produksinya ini memang mungkin harus diperbanyak. Dengan mungkin sekarang ini bukan persoalan pada mutu, pada quality dan quantity. Kita itu kalau bicara dengan teman-teman kolegium dan atau yang produsen ini ya, selalu mempersoalkan tentang mutu itu yang pertama. Padahal kita itu butuh yang kompetensinya 20, sebenarnya kita itu cukup sekarang ini butuh yang kompetensinya 10 item aja untuk didistribusikan lebih cepat. Supaya tadi rumah sakit bisa terpenuhi. Ini menyangkut pada kebijakan kita bersama. Kesadaran kita bersama. Yang kedua, yang ketiga, ketika ini enggak ada, kami berharap dari rumah sakit itu diisi oleh ya mau nggak mau pada periode tertentu itu tenaga asing. Itu nggak bisa, karena itu kebutuhan rumah sakit kalau memang rumah sakit memerlukan. Tapi harusnya jangan masuk ke kota-kota besar. Memang yang tempat-tempat yang tidak ada. Jangan sampai tulangnya dikasihkan warga negara kita sendiri, nanti dagingnya dikasihkan orang asing gitu. Itu ya mestinya gitu. Yang berikutnya adalah subsidi dari pemerintah ini tidak gampang memang ya untuk pendistribusian. Saya kira kebijakan WKS dulu itu sangat bagus didukung oleh profesi, tapi kemudian berhenti di tengah jalan. Tapi sekali lagi kalau kita mau negara lain juga mengambil tenaga kerja dokter dari asing pada periode tertentu dan untuk wilayah tertentu untuk mengisi kekosongan itu. Nah mungkin peran rumah sakit itu sebagai kita nggak ngerti mendorong agar ada hospital base itu pendidikan bukan university base tapi hospital base itu barangkali perlu dipikirkan untuk pendidikan agar produksinya lebih besar. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan satu tentang itu rumah sakit yang belum menjadi anggota Persi bagaimana? Belum mendaftar sebagai anggota Persi. Ya. Jadi terima kasih. Jadi sebetulnya ini Persi wilayah punya peran yang besar untuk menginformasikan, mengingatkan agar menjadi anggota Persi. Ya, ini yang mungkin karena nantinya bentuk perlindungan, bentuk rekomendasi dan sebagainya bisa didapatkan manfaat tersebut. Tapi Persi wilayah lah yang penting, karena awalnya mendaftar di Persi wilayah.
yang akan mengkoordinir secara langsung terkait dengan pembinaan anggota tersebut. Terima kasih. Prof, ada tambahan, Prof? Untuk Ya. pertanyaan. Tambahan tadi mengenai SDM ini yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Jadi memang ke depan itu kita mengharapkan pendidikan spesialisasi itu memang beralih ke hospital base, dan semua residen yang di hospital base itu harus diberikan insentif atau gaji oleh rumah sakit. Sehingga dengan demikian tidak memberatkan kepada residen-residen kita. Sekarang ini kan rumah sakit pendidikan utama diharapkan memberikan insentif kepada rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Tetapi itu berat. Kenapa? Karena semua terpusat di rumah sakit pendidikan utama. Oleh karena itu kalau kita hospital base, maka tentunya kesempatan kita untuk memproduksi dokter spesialis akan semakin banyak. Inilah yang sementara kita rancang dan mungkin ke depan akan terjadi seperti itu. Ya, makanya saya kira kita tidak lagi bisa berpikir status quo sekarang ini karena sangat dinamis. Aturan kita di Indonesia sangat dinamis. Jadi jangan selalu berpikir itu yang dulu-dulu benar, sekarang ini benar. Itu akan selalu berubah. Karena dengan demikian itu akan menyebabkan kita bisa mengisi. Kita kan seberapa mungkin jangan sampai diisi oleh orang asing, tapi diisi oleh anak bangsa sendiri. Seperti itu. Akan ada kemudahan-kemudahan. Termasuk juga diaspora, dokter-dokter warga negara Indonesia yang lulus spesialisasi di luar negeri, sekarang ini kalau masuk ke Indonesia luar biasa susahnya untuk adaptasi gitu. Jadi dipersulit sengaja. Ini tidak bisa lagi. Sekarang harus berikan mereka itu karpet merah untuk masuk ke Indonesia bekerja. Ini memang harus terjadi perubahan mindset. Jadi memang tidak mau kita semua harus berubah dan kita harus terbuka dan tidak lagi berpikir secara eksklusif, tetapi kita berpikir secara inklusif. Saya kira itu yang saya harapkan sekarang ini dan itu mungkin Pak Bapak sedikit tambahan. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi dan diskusi dengan dua narasumber kita yang sungguh hebat pada siang hari ini. Dan waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi terima kasih kepada Pak Dirjen, kepada Bapak Ketua Persi atas paparan materinya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi satu sesi sudah kita lewati. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berikan aplaus untuk Bapak Dirjen dan Bapak Ketua Persi. Terima kasih Bapak. Silakan. Kembalikan ke Mbak Lita.